Lepas. Ya udah, di doorpress saja nanti ngambil dari sana ya. Ambil aja. Iya. Beno, untuk Iya. masalah yang juara kemarin itu terahnya dari Maju terus LLB, jangan kendor. Jadi nggak balik. Nol gitu ya. Waduh. Orang ningali cara ini sama Pucuk. Ya, Video. PRT, ya. Sip. Beno, untuk Iya. masalah yang juara kemarin itu terahnya dari mana? Itu berapa persen terah ngaruh jadi juara? Kadang-kadang saya sangat perfect lah ya. Nah, udah gitu yang diperhatikan itu kebersihan sih yang utama buat saya. Kalau ngelihat dari kebersihan itu dalam arti kalau misalnya kotor dalam arti kandangnya itu kotor, biasanya kan burung kan jadi ngebul, ya kan? Kalau kita masuk itu kan pastinya rentannya itu dalam arti kan ya kita sendiri aja sebagai yang punya pengelolanya aja setiap masuk kandang aja pastinya kan kehirup sama hidung juga kan. Iya. Gitu ya kan. Udah gitu dari segi latihan makan udah bagus tapi dalam arti kan otot harus dilatih juga ya. Itulah yang penting sih buat saya sih. Latihan itu penting. Buat apa dalam arti itu ngawang doang. Nah ini yang dalam arti yang ngawang itu dalam arti buat saya itu nggak penting. Dalam arti ngawang itu kayak kita aja jogging lah, ya kan? Itu aja sih. Dan apa lagi? Ini, langsung tanya aja. Coba turangnya gimana? Coba tudangnya. Kalau buat capit kalau katuragan sih kalau buat saya sih itu penting lah, ya kan? Ini kan. Dalam arti kan katuragan itu buat saya pentingnya karena apa? Kalau masalah capit udang rapat atau renggang atau 3 rapat, buat saya sih enggak. Yang kemarin yang juara 4 itu capit udangnya itu enggak rapat loh. Tapi keras. Keras, tapi sedang aja. Dan yang juara 2 rapat runcing. Keras. Purwokerto keras. Iya. Gitu. Ya, ada lagi Mas Jat yang mau ditanya? Saya nanya. Bulu. Om Beno kan main burung tinggian juga ya. Ya. Tadi kalau terhadap Katuranggan ada kemiripan atau kesamaan apa enggak? Kalau buat saya yang itu sih mirip-miripnya sih mirip lah ya. Kalau buat saya mirip, tapi bedanya itu kan kalau misalnya tinggian sama pos itu bedanya. Kalau tinggian itu jaraknya aja kan cuma paling jauh paling 2 km. Tapi kalau pos itu kan bisa langsung ditembak walaupun peak 4, peak 2 bisa ditembak langsung 5 sampai 10 km. Gitu. Tapi secara Katuranggan ada kemiripan. Sama. Berarti capit udang, sayap, Ada Sama. apa namanya otot ping, otot Mata. Mata itu penting. mata. Kalau masalah mata, kalau mata sih lebih bagusnya sih burung pos ya. Oh. Nah, kalau mata burung tinggian itu kan cuma paling kilo air, kilo api. Kalau misalnya burung pos itu kan matanya kan motifnya itu kan berbeda-beda ya. Nah, Ini Mas Beno, kan hitamnya itu yang juara itu bulat, rapi apa pecah-pecah? Nah, itu Apa bleber? Nah, ya kan? maksudnya Yang juara itu Mata ini. burung yang juara punya saya. Ya, mata itu hitamnya itu loh. Rapi, Matanya. iya pecah apa enggak? Yang juara 2 Purwokerto ya. Ya. Kalau yang juara Purwokerto itu matanya pilo api. Hitamnya Hitamnya nggak pecah. bulat. Enggak bleber gitu kan? Enggak. Berarti kayak tinggian Ah, gitu. ah. Iya. Iya. Tadi kebetulan tadi kan saya bawa tuh adiknya. Nah, mana? Tadi. Jadi itu tadi ayah udah ngeliat. yang bodoh. Katanya gua dong. Udah dilepas ya. Ya udah, di doorpress saja nanti ngambil dari Di sana. Ya. dompet sambil aja di kandang. Iya, sip, mantap. Gitu aja. Tadi mau bawa takutnya kan namanya burung juga Mas Gono juga udah saya video ini burungnya burung jelek saya kayak begini semua. Gitu kan Mas Gono udah melihat sendiri. Oh, kita udah lihat semua. Nah, Udah bisa. ada 10 yang ekor tadi. ini enggak? Mas Beno, ada yang
bertanya ini, mungkin jamunya apa, terus vitaminnya apa dari sisi kalau rawat? masalah jamunya itu terus terang kalau saya itu ini saya kasih tahu aja, saya pakainya ginseng Korea buat dopingan itu. Saya selalu itu. Saya pakai produknya Aru juga pakai, itu buat harian. Ginseng Koreanya murni. Murni. Kayak campuran madu. Murni. Atau Masalahnya kalau masalah ginseng itu fungsinya dia nggak bisa, dalam arti nggak bisa nyatu. Gitu. Kan kemarin waktu pas saya improv di Cikonir itu si Angga juga ngupload kan, dalam arti kan saya bilang kan ini kan lendir jahanam, saya bilang ya itu. Gitu. Saya dopingannya ginseng Korea. Kalau masalah soal ilen jauh lah sama saya ya. Jauh kocok. Ditonton ya cok. Beno Golden Sky, gak geten gak kendor. Target saya kocok, Probolinggo jam 4 habis masuk besok. Ya, tonton nih. Seru. Ya. Nih motivasinya gimana? Pakai single, pakai motivasi atau natural atau pasangan. motivasi atau Burung-burung saya semua yang di kandang koloni, itu semua itu pada berpasangan. Ada pasangannya. Dan pasangannya pun ikut terbang juga. Tapi dia pulangnya sendiri-sendiri. Karena saya udah terbiasa dengan latihan itu one by one. Kata orang katanya, nggak perlu lah ya kan, kan capek ya kan. Tapi buat saya sih enjoy aja capeknya itu. Gitu. berarti nggak bisa. Saya nggak dalam arti saya nggak peduli omongan orang, bodoh amat. Gitu. Berarti nggak pakai video host gitu kita standar. Kenapa? Itu video host. Jantan Video berita. host enggak? Iya. Terbang aja bareng. Ada yang ditanyain lagi? Ya, Meno, itu tadi dibilang, Iya. itu tadi dibilang kan berfase satu-satu ya? Iya. Itu memang langsung dari titik awal itu berfase satu atau titik awal? Pertamanya itu saya koloni. Koloni dulu. Target saya misalnya apa nih? Kerawang, koloni, ya kan? Oke. Ntar 3 hari kemudian saya lepas lagi di Kerawang lagi, one by one. Saya pengen tahu. Saya mau ngelihat karakternya itu burung kayak apa, larinya. Gitu. Jadi akan tahu kalau di situ. Gitu ya. Berarti pertama tetap koloni ya dia? Iya, koloni dulu. Ada lagi. Itu latihan paling jauh nyampe mana, Om? Saya paling jauh kalau misalnya burung, kalau saya sih ya kalau jauh takut juga ya. Paling jauh paling Pemalang. Kadang kalau saya lagi mood, paling saya kirim travel, saya kirim ke rumah adik saya di Solo. Ke travel. Oh gitu ya. Kirim Itu aja. udah berapa bulan menjelang lomba itu latihan sampai segitu? Perfectnya saya itu paling 1,5 bulan sebelum lomba udah saya ajak ke sana. Gitu. Ada yang bertanya lagi? Videonya miring, jangan lurus. Terakhir saya bertanya. Iya. Kandang ada yang pakai kandang itu sendiri. Kalau soal patekan pasti ada. Walaupun bersih. Walaupun bersih pasti ada. Karena kan ibaratnya telek itu kalau misalnya kena tumpahan air kan pasti kan kayak gitu. Jadinya kan ya lembab. Ada yang oke. Ada yang ditanya lagi. Saya lagi. Sebentar dong. Ini Mas Beno, untuk Iya. masalah yang juara kemarin, itu terahnya dari mana? Itu berapa persen terah ngaruh jadi juara? Di samping perawatan pakan dan Perawatan itu. ya, kalau Nah, terah saya kan emang kan mayoritas kan sebagian itu kan dalam arti NL ya, import gitu. Karena kebetulan kemarin itu burung memang ada F1-nya, darah F1. F1. Berarti atlet-atlet yang ikut lomba F1, F1. F2. Jadi kalau misalnya burung saya ada yang hilang atau gimana ada yang ngabarin, pelihara aja, Ikhlas ya. orang ikhlas. Nah, saya kan nyari burung itu kan dalam arti yang benar-benar tuh harus on time. Itu target saya. Disiplin ya. Nah,
Nanti ada yang dapetin, nggak usah dikabarin, nggak usah diposting lah. Tinggal telepon saya kabarin, ya udah pelihara aja kalau suka, kalau nggak suka masukin tong sampah aja. Jadi nggak usah dijemput gitu ya? Nggak usah, buat apaan. Yuk, gini. Enggak perlu. Iya. Oke. Suka pelihara. Pakai dipertegas sama Pak Jat ya. Oh, itu tim sebelah bukan tim MPRT ya. Ya, Tambun Utara. Saya kadang-kadang itu yang di dekat pintu tol baru. Oh, udah sampai situ latihan. Aku nggak pada dapat kita mendarat. Daripada mubazir. Ini saya tinggal yang Ngawi itu 5 ekor lagi, tetapi sih saya optimis aja ya, yakin burung saya masih ngegelandak. Bisa ngalahin Pak Kodro. Kenapa? Bisa ngalahin Pak Kodro. Koco udah kalah dari perusahaan udah kalah Koco. Tapi longnya kan belum longnya. Hah? Tinggal ditunggu aja longnya. Saya udah nyiapin loh. Saya kira Mas Beno itu pakai itu jamunya John. Kan kemarin yang rame John gitu. Nah, kalau John sama Iler Setan gimana itu, Pak? Kalau Ngikut nggak? masalah Iler Setan sama Red Bull itu saya kurang paham ya. Yang saya lihat itu Koco dalam arti tempo hari saya pernah request coba pengen tahu satu botol. Kebetulan Koco nggak ngasih saya, tapi ya mungkin namanya orang ya, mungkin takut lah ya, gitu aja sih. Kalau misalnya punya produk kayak John, nggak begitu tertarik kalau buat saya sih. Gitu. Saya juga bisa buat. Yang jelas impor ya untuk ginseng utama. Terus terang Koco, ginseng Korea saya pakai. Jauh. Sama. Ya salah. Kan di pojok kan nanya. Saya yang dibaca Semata kata dulu. Nah, kapan? mau nanya. Susah ketemu Beno. Susah. Pak Haji, mau nanya Pak? Lanjut. Lanjut. Ya, Aib yang kemarin juara kenapa kalah? Juara tapi kalah dia juara dua. Beda dikit sama Aep. Tapi tetap lah masih rentetan ya. Target saya Probolinggo jam 4 harus masuk Aep. Gimana itu harus set up-nya? Pokoknya harus pulang hari target saya. Lewat dari dianggap badangan ya. Pokoknya targetnya tahun ini ya itu. Perhatian? Nggak apa-apa. Kan saya pernah nge-share sehari itu 2 kali. Saya latihan sorenya itu paling jarak 7 km. Ya kalau pagi biasanya istri saya. Istri gabur Ya ya. tadi gabung Bang. tuh Mas Heri. Karena peran istri. Ya Sayembara. kita sih saling apa namanya? Saling support. Ya saling support aja. Jadi kalau istri yang nggak mau gabur, cari cari asisten yang bisa gabur. Asisten. Kok bisa mau? Kalau cinta, Kan memang istri saya kan memang dari dulu Saling kan udah hobi. Semua kan memang hobi binatang. Gitu. Kebetulan kemarin juga tetangga juga nawarin jadi istri peliharaan. Udah nawarin ini apa peliharaan juga anak anjing lagi saya tinggalin di rumah yang lama. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi. Ya. cukup. Bali mah nggak usah nanya. Udah tahu. Sehari 2 kali latihan ya. Iya. Kalau kita sehari 2 kali ngawang. Beda ya kelasnya. Pagi, sore. Ya, Ayo. Pak Joko recovery belum tadi Pak Joko. Iya, recovery. Nanti dulu. Oh, biar rokok dulu ya kan. Ayo. Iya, kasih. Tanya nih sama sama Pak Jatmiko. Ini Pak kan untuk lomba LLB usia burung nih terutama itu kan minimal itu kan 5 tahun terakhir ya Pak Jat ya. Kalau nggak salah nih, yang masih boleh ikut lomba, yang masih boleh ikut maksimal. Nah, kira-kira
kalau di posisi maksimal itu burung yang sudah 5 tahun, apakah masih ada potensi gitu Pak Jat untuk bisa terutama jarak jauh gitu. Nah, sampai seberapa jauh gitu untuk usia yang maksimal itu Pak Jat. Nah, satu lagi, yang kedua ada di posisi 35 nih Ngawi kemarin, dan itu dia ring LLB 2023. Nah, itu usia apa ya, sangat dini gitu. Apakah mungkin atau tidak gitu? Itu sih, itu pertanyaannya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Tadi Mas Doni nanya maksimal usia burung itu 5 tahun untuk Lomba. peraturannya di LLB lomba. Sebetulnya kalau kita perawatan bagus, burung sampai 7 tahun, 8 tahun masih bisa. Masih oke untuk jarak jauh. Untuk jarak jauh. Itu tadi perawatan. Semua tergantung ke perawatan. Kalau burung habis lomba, terkadang kita itu kalau di kita nih ya, kemungkinannya itu ada 2, antara sold out dan diternak, ya kan. Jadi nggak bisa panjang. Kalau kita mau konsisten untuk lomba, burung itu harus memang istirahat di lomba, nggak usah diternak. Selesai lomba itu istirahat sendiri. Jadi jantan-jantan, betina-betina. Jadi untuk lomba berikutnya kita lombain lagi. Tidak untuk di breeding, jadi khusus untuk lomba. Sama sekali nggak breeding. Enggak di breeding. Itu kondisi ya itu tadi, tetap latihan tetap kayak kalau si Erik itu ngasih tahu seperti itu. Jadi dia tetap prima gitu. Iya, prima. Makanya di kita itu dulu kenapa BRPC ada program untuk YB, yearling, old, habis itu old kan, tua kan, burung tua untuk. Sebetulnya programnya seperti itu. Jadi burung YB tahun depan masuk ke yearling, habis itu masuk ke burung tua. Nah, itu program itu akhirnya nggak kesampaian. Karena habis YB ya udah bikin lagi burung YB-nya habis. Yang selesai lomba itu dijual atau di breeding lagi. Jadi kacau sebetulnya. Kita sebetulnya dulu mau ngadop seperti di Belanda, Belgia seperti itu. Tapi karena kondisi kita memang berbeda, nggak bisa samain. Artinya poin 1 ini usia burung di usia maksimal, tapi perawatan bagus dia masih tetap Masih bisa, potensi gitu. masih bisa. Kayak punya Heri YN yang kemarin pulang Sumbawa itu kan udah 2 kali itu. 2 kali pulang Sumbawa. Iya, yang kemarin juara 2 atau berapa itu, Heri. Itu udah 2 kali. Dia kelemahan kita itu apa? Kadang kita sayang. Kalau burung udah juara kota ini kita tahan, simpen, nggak kita lombain lagi, ya udah tamat. Semua tergantung dari kita kok. Terus soal Arul, burung 5 bulan bisa sampai Ngawi, itu emang bisa, ya kan. Terlepas dari kita, jangan mikir negatif. Ya positif itu memang bisa. Dari itu kalau hitungannya ring kan keluar Januari. Ring Desember udah. Desember udah kan. Berarti kan burung kelahiran bulan November akhir itu 2 minggu. November akhir itu burung ngetes, pasang ring. Di Desember udah bisa dipasang. Iya, dipasang ring. Jadi emang kondisinya emang bisa. Bukan dicopot terus diganti ring. Burung tua diganti ring. Dampaknya ada nggak kalau burung terlalu muda dia lonjakannya terlalu jauh? Itu nanti Burung ada. Itu kalau betina dia nantinya jadi nggak bisa nelor. Kadang sayapnya nanti sengkleh, turun karena ototnya rusak. Itu kalau dia diforsir terus tuh. Kalau misalnya sampai Bali, terusin sampai Bali. Kemudian, nah itu tahun depannya biasanya burung itu nggak bisa dipakai karena dia terlalu muda. Dilepas terlalu muda karena diforsir, ntar tahun depannya itu nggak bisa kita pakai, burung itu jadi lambat, nggak sesuai sama prestasinya yang pas mudanya itu. Jadi burung itu kan ada burung yang kecilnya itu nggak bagus tapi di dewasanya bagus, ada yang kecilnya bagus dewasanya jelek, ada seperti itu. Nah itu emang takdir. Perawatan burung long tadi sampai. Jadi burung long itu kalau kebanyakan dia itu sistemnya natural, berpasangan.
Dan posisinya itu kalau saya ambil dari Pak Waluyo dan Mbah Waluyo dan Mas Dip, itu burung posisi lagi pada miyik. Punya anak dia umur sebelum seminggu itu burung berangkat inkop terbang. Itu yang sekretariat sama punya Mbah Waluyo yang kemarin yang pulang Sumbawa itu posisinya seperti itu untuk long, untuk jarak jauh. Jadi ya insting pulangnya lebih besar karena ngeloloh kali ya. Kemungkinan seperti itu. Kalau single agak-agak berat, susah lah. BRPC dulu juga pada nggak pulang semua kok. Yang sempat Sumbawa dulu nggak pulang semua, rata. Terus si Arul itu yang pulang Bali, yang juara Bali itu 2 kali itu si siapa baik Bari On itu juga posisi lagi loloh itu punya anak gitu, udah 2 kali dari On itu. Jadi emang kayaknya triknya itu strateginya burung ngeloloh. Tapi posisi itu burung dalam arti klok atau enggak? Klok. Oh, klok. Iya. Klok. Sekretariat itu kan juara 1 kan. Om Dik itu. Itu lagi ngeloloh 5 hari dia. Lagi ngeloloh 5 hari. Ada yang seperti itu. Barangkali gini Pak Jat, maksudnya perawatan burung long gini. Bagaimana sih burung kita nih kan long itu kan jarak jauh nih. Maka dari itu durasi pulang pun kita dikasih toleransi 3 atau 4 hari. 4 hari. 4 hari. Nah, tipsnya agar burung itu bisa survive, bertahan gitu di luar. Kan karena kita perawatan di burung biasa makan di kandang kita gitu. Nah, ketika di terbang jarak jauh, taruhlah dia nginep gitu sehari entah di mana. Agar burung bisa di alam gitu makan. Ini kan kalau Doni perhatiin ya, burung Doni sendiri nih terutama nih. Biasa kasih makan di kandang, ketika Doni umbar itu di bawah tuh turun nggak mau gitu. Nah, itu barangkali yang dimaksud gitu agar burung itu bisa survive. Nah, Cuma satu jawaban dari saya, biasakan kasih makan daun hijau-hijauan di kandang. Dia akan terbiasa nantinya di alam. Iya. Itu yang udah pernah saya lakukan. Nah, itu daun emang benar. Apalagi burung kalau kita ada pohon tinggi, dulu saya ada pohon tinggi itu sering nangkring makan daun-daun muda gitu. Habis makan Dan pepaya belum pernah ya? daun gingseng. Dan pepaya juga belum pernah. Iya, padahal ada ya. Tapi Sama ini binahong. Nah, orang dari Makanya Kak, gabah dibanyakin kan. Udah masuk jarak jauh. Burung tuh nggak kaget di alam, begitu dia nginep sehari 2 hari terus dia ngedrop di sana nggak bisa makan Bisa. sendiri. Iya itu, ada yang karakter seperti itu. Ada yang bisa survive. Awalnya mungkin nggak mau, lama-lama nggak pulang akhirnya. Jangan kasih nasi. Burung saya paling suka itu daun muda. Banyak kan yang mana? rasa burung yang punyanya aja geraknya juga. Nggak tahu itu mungkin niru dia, niru. Nalurinya sama, chemistry-nya ketemu. Mulai muncul. Oke, iya, latihan ya. Ya, makasih Om Beno, makasih. Iya. Latihan ya. Makasih banyak Om Beno. Terima kasih banyak Mas Beno. Ya. Pokoknya nanti warnanya warna gambir itu ada di videonya sama warna putih. Terima kasih banyak kita. Mudah-mudahan aja bisa nanti Amin. dia meneruskan prestasinya lagi. Amin. Kalau Beno Modern Sky selalu penjata yang buat kami. Amin. Ingat kocok. Makasih ya. Ya. Ya, nanti denger gini bapaknya juga apa nih? Makasih ya. Foto bareng Pak dulu, Beno. Foto bareng. Gantian angkat ganti. Oh, iya. Ayo. Sini dong. Senior dan pemula. Senior junior. Pakir, ke sini dong. Ngadepnya ke sini dong. Ke sini. 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 Ke sini. Sini Pak D. Ayo, gaya deh. Tadi lagi. Ya, satu bentuk satu enggak. Ya.
Ini. Kayaknya dong. Woi, kayaknya itu berdua. Foto berdua. Ah, Kita akan foto. Pak D kena mental ini. Pak D kena mental. Kena mental. Sini, gayanya mana? Gayanya, satunya. Ayo dong, gayanya, ayo. Kita dong. Kena mental nih Pak D, jangan kena mental dong. Wah, wah. Nah, gitu dong, asik. Video dah. Soalnya ini umur udah terbiasa Umurnya udah kelihatan. Makasih ya. Om Beno buka baju bisa nggak? Ya. Nggak berani dia. Ya, makasih. nggak biasa buka baju.